eh, perencanaan program gizi atau manajemen program gizi yang ada di Puskesmas. Dalam hal ini masuk bagian dari kompetensi praktek kerja masyarakat. Ya, jadi ini judulnya adalah penerapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi program gizi berbasis data yang akurat, sistematik, dan relevan. Jadi ini memang masih terkait dengan statistika juga ya. Nah, outline hari ini kita mencoba bedah dulu dan kemudian terkait materi overview aja, karena nanti ini meskipun Anda itu, saya itu sudah ketemu Anda di MPG semester 6 ya, di MPG semester 6, kemudian ada MAPG di semester berikutnya. Nah, ini persiapan untuk menuju PKL. Nah, kemudian nanti ada PKM berbasis open learning, tapi ini tidak semua dosen memberlakukannya. Nanti yang barangkali kebagian saya pembimbingnya, itu kita akan berbasis open learning, karena di sana seluruh materi pertemuan 1-14 yang terkait dengan materi sudah saya upload di sana. Kemudian juga upload penugasan Anda, setiap progres yang Anda lakukan sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan di Jukla, yang dikerjakan di Puskesmas, progresnya nanti diupload di Open Learning sehingga bisa terdokumentasi dengan baik. Tidak ada lagi perdebatan bahwa saya sudah mengumpulkan, saya belum, saya sudah meng-email, tidak terbaca, dan sebenarnya tidak ada lagi perdebatan itu karena semuanya berbasis apa itu manajemen sistem ya, LMS. Jadi kemudian nanti juga ada beberapa contoh hasil kerja mahasiswa sebagai bentuk enrichment supaya Anda punya gambaran apa sih gitu loh yang dilakukan di Puskesmas. Termasuk nanti kalau misalnya memang rencana yang Dinas Kesehatan itu mau sekedar kunjungan, itu apa saja yang bisa dipelajari di Dinas Kesehatan. Sebenarnya RPS PKM ini sudah ada di Open Learning ya. Saya highlight aja intinya itu, dan ini nanti kalau memang sudah berubah di My Curriculum yang semuanya sudah berbasis software itu bisa juga dilihat di My Curriculum yang apa namanya? Ini kebetulan kan membuatnya tim ya, sehingga kemudian untuk PKM ini kebetulan Bu Lulu koordinatornya, sehingga nanti hal-hal yang terkait dengan kompetensi, terkait dengan RPS-nya ini bisa bisa langsung ke mana diunggahnya. Tapi yang jelas di Open Learning saya ini sudah ada. Jadi ini sebenarnya tuh memberikan mahasiswa batasan bahwa ini loh nanti yang akan dilakukan gitu. Saya tidak terlalu detail di sini ya, karena sudah berkali-kali dijelaskan juga, tapi kalau tidak langsung pada penerapannya mahasiswa itu seperti ya hilang begitu saja. Nah, kemudian buku pegangannya masih tetap ini sejak MPG, MAPG, dan PKM. Jadi tolong baca. Jadi jangan hanya untuk hiasan atau untuk apa ya, dibaca eh, tahap per tahapnya. Karena ketika sudah sampai benar-benar sudah sampai ke puskesmas, itu ilmunya tuh hilang semua gitu loh. Apa yang sebenarnya sudah ada di buku saya ini tidak diterapkan. Misalnya katakanlah saja sama petugas gizi puskesmas diminta untuk membuat matriks plan of action gitu, matriks, terus bertanya matriks itu yang seperti apa, padahal itu sudah ada di buku ini ya. Kemudian membuat apa lagi ya, dan seterusnya, termasuk masalah lintas sektor, lintas program ya, sudah ada semua, termasuk bagaimana melakukan musyawarah masyarakat desa untuk misalnya Anda diajak ke posyandu nanti oleh petugas puskesmas dan kemudian diminta untuk ilustrasi atau diminta untuk melakukan simulasi dalam rangka menemukan masalah, itu
masih bingung, padahal semua di buku ini sudah ada. Nah, ini kompetensi baru yang pada tahun ini baru dimulai. Ini setelah Prodi Gizi melakukan approachment, updating kompetensi PKL praktek kerja masyarakat di Puskesmas. Jadi ini berbasis kita mendatangkan memang ahli gizi dari Puskesmas begitu ya. Kemudian disepakati 7 kompetensi ini. Tolong diperhatikan setiap kompetensinya. Karena ini sangat berbeda dengan tahun kemarin. Coba untuk dandani dan menambah menjadi sesuatu yang lebih baik, kompetensinya itu menjadi lebih lengkap lagi sesuai memang yang dibutuhkan oleh Puskesmas gitu, sesuai apa-apa yang dilakukan oleh ahli gizi di Puskesmas. Yang pertama, tentu ini seperti wrap up dari semua kompetensi PKM ya, yaitu melakukan atau melaksanakan tahapan manajemen program gizi di Puskesmas. Nanti saya fokus banget pada yang nomor 1 ini. Kemudian yang nomor 2 itu mampu melaksanakan edukasi perorangan atau kelompok. Kalau ini nanti adalah sudah bagian dari follow up dari yang nomor 1. Jadi yang nomor 1 itu misalnya sampai ke intervensi, dan intervensinya itu berupa penyuluhan atau konseling, maka kemudian masuklah ke kompetensi nomor 2, yaitu mampu melaksanakan edukasi perorangan atau kelompok. Saya kira ini di pendidikan gizi sudah advance ya Anda. Kemudian yang ketiga adalah mampu melaksanakan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Ini saya kira juga jadi begini ya, saya memberi gambaran saja di Puskesmas itu istilahnya Anda itu ngenger gitu ya sama ahli gizinya. Ngenger itu apa? Nempel terus kepada ahli gizi, mengikuti semua kegiatannya. Dia mau aktivitas di luar gedung Anda ikut, dia ke posyandu Anda ikut, dia rapat dengan lintas sektor, lintas program Anda ikut, kemudian beliau itu melakukan lokakarya mini di Puskesmas dalam menyampaikan program-programnya Anda ikut. Jadi benar-benar kayak observasi partisipasi ya. Kalau dalam bahasa penelitian kualitatif itu benar-benar tidak hanya melihat ahli gizinya di Puskesmas turun ke lapang nyari data sendiri, ahli gizinya melakukan koordinasi misalnya dengan pihak sekolah atau pendidikan dalam rangka misalnya PMT anak sekolah atau pengukuran tinggi badan anak sekolah, Anda mengerjakan tugas di Puskesmas, tidak begitu. Tapi ini benar-benar yang sekarang ini kita inginkan mahasiswa itu benar-benar nempel dengan ahli gizinya. Ya. Kalau yang kemarin itu ahli gizinya kemana, mahasiswa kemana. Ahli gizinya kemana, mahasiswa kemana. Sehingga tidak tahu persis apa sih sebenarnya yang dilakukan ahli gizi Puskesmas itu, baik dalam rangka melakukan pelayanan di dalam gedung ataupun di luar gedung, itu tuh tidak begitu tercapai ya yang kemarin itu, karena pada asik sendiri-sendiri, yang satu mengambil data primer, yang ahli gizinya tugas mana begitu. Dan nanti ini coba kita pelan-pelan kita perbaiki. Sehingga nanti kalau memang dari hasil kompetensi nomor 1 ini ada kegiatan penyuluhan, intervensinya ya setelah dilakukan analisis situasi dan seterusnya, maka program edukasi perorangan dan kelompok ini sebisanya itu menempel pada kegiatan ahli gizi ketika mereka melakukan supervisi ke Puskesmas atau posyandu, atau sedang melakukan pembinaan pada calon pengantin di KUA. Ya hal-hal seperti itu loh yang kita inginkan, itu kayak benar involve-nya itu blended gitu. Jadi bukan sendiri-sendiri nggak tahu apa ujungnya kompetensinya, tapi benar-benar yang edukasi perorangan dan kelompok ini memang benar-benar disesuaikan dengan masalah apa yang ditemukan di Puskesmas itu. Tentu satu Puskesmas dengan Puskesmas lainnya pasti nanti akan berbeda. Kalaupun ada yang sama itu mungkin ya karena kebetulan memang ada persamaan masalah begitu. Tapi intinya antar Puskesmas ini nanti bisa memungkinkan untuk sangat bervariasi kegiatannya. Edukasinya ya
apa begitu tuh benar-benar kayak menyesuaikan benar apa yang dilakukan oleh ahli gizinya. Termasuk melaksanakan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu ya. Ini juga begitu. Jadi Anda tuh nggak ucul sendiri kemudian tiba-tiba ke posyandu ngukur-ngukur sendiri, bukan. Program apa yang ada di puskesmas yang terkait dengan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu itu yang Anda lakukan. Masuk yang keempat adalah mengelola program suplementasi. Jadi khusus yang nomor 2 sampai 7 ini Anda itu ngenger kepada ahli gizinya. Tapi yang nomor 1 itu benar-benar Anda mandiri karena ini adalah wrap up dari kemampuan nomor 2 sampai nomor 7 ya. Nah, kemudian mampu melakukan suplementasi dulu. Ini biasanya petugas gizi puskesmas itu melakukan distribusi vitamin A, distribusi tambah darah ke sekolah. Ya Anda nginder ya ikut ke sana. Apa yang dilakukan di sana? Koordinasinya bagaimana? Persiapannya bagaimana? Teknis kegiatan yang dilakukan di lapangan seperti apa? Evaluasinya seperti apa? Itu yang Anda pelajari dan Anda tadi observasi partisipasi dengan ahli gizinya. Termasuk melakukan surveillance gizi. Surveillance itu apa? Surveillance itu pemantauan terus-menerus. Ada beberapa di antaranya misalnya surveillance kaki, surveillance ASIS, surveillance eh, apa namanya? eh, kayak ibu hamil dan lain-lainnya. Sehingga ini kemudian nanti Anda itu bisa benar-benar mengikuti sebenarnya yang disebut surveillance, misalnya surveillance gizi buruk, itu dilakukan oleh ahli gizi itu apa, koordinasinya seperti apa, pelaporannya seperti apa, metodenya seperti apa, teknis pelaksanaan di lab seperti apa. Yang kita inginkan itu sampai seperti itu. Sehingga nanti setelah selesai melakukan PKM ini, Anda tuh, oh iya, jadi 7 kompetensi ini tuh ada di dalam genggaman Anda gitu loh. Jadi Anda nanti kalau selesai PKM itu silakan debriefing. Ini boleh difoto, di screenshot, di share ya, yang kompetensi ini. Terus Anda debriefing sendiri, muhasabah kepada diri sendiri. Aku kemampuan kompetensi nomor 1 udah ya. Kompetensi nomor 2 saya sudah belum. Sudah bisa melakukan atau belum? Kompetensi nomor 3, kompetensi nomor 4, kompetensi nomor 5, kompetensi nomor 6, pembinaan gizi institusi. Ini nanti lebih ya seperti misalnya pembinaan tempat-tempat umum, tempat makan umum, kemudian ada di sekolah-sekolah, kayak tadi misalnya pemberian PMTAS, kemudian pemantauan garam beriodium yang ada pada anak sekolah itu ya. Biasanya yang suruh membawa garam kan anak-anak sekolah kalau pemantauan garam beriodium. Atau kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya pabrik ya, ada Pak, misalnya di puskesmas itu yang misalnya dapat dapat puskesmas yang punya wilayah pabrik. Kalau di sini di Prambanan, saya kan tinggal di Prambanan, itu banyak sekali pabrik nih. Ada pabrik sarung tangan tuh ada 3, terus ada apa lagi? Nah, kita tuh membina dari sisi mereka bekerja jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Apa tuh makan siangnya? Snacknya apa? Ya, seperti itu sampai ahli gizi harus melakukan review. Apakah dari sisi ini loh ya, dari sisi gizinya ya, dari sisi gizi. Apakah mereka kekurangan cairan atau tidak dan seterusnya. Bagaimana institusi atau pabriknya itu manajemennya menyediakan kecukupan pangan dan gizi selama mereka bekerja jam 8 pagi sampai jam 6 sore dan seterusnya. Itu bisa. Kalau jadi ini juga tergantung dari puskesmasnya ya. Tapi kalau puskesmas misalnya tidak punya pabrik, mungkin bisa sekolah atau kadang kami di puskes di sini di Prambanan juga ada pondok pesantren. Itu betapa ahli gizinya itu sampai membina dapur pesantren ya. Misalnya menunya apa? Melakukan survei dulu kepada santri, apa sih yang dikeluhkan gitu. Nah, nanti kita terus dari puskesmas melakukan pembinaan sebaik menunya begini. Ini yang dimaksud kompetensi melakukan pembinaan gizi institusi. Nah, nanti di akhir itu Anda harus aku di puskesmas sudah dapat kompetensi ini belum ya? Gitu. Kalau belum, mencoba bertanya kepada ahli gizinya. Mohon maaf Pak, Bu, kalau yang terkait dengan pembinaan gizi institusi di puskesmas ini biasanya melakukan apa? Jadi nggak apa-apa, terbuka aja bertanya kalau memang itu belum dilakukan. Karena ini kompetensi yang sudah kita sepakati harus Anda kuasai di akhir
eh, PKM itu selesai. Nah, yang terakhir adalah mampu menerapkan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Jadi lintas program itu adalah, itu di buku saya juga sudah ada ya. Lintas program itu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, terkoordinasi, sistematis, namun dalam lingkup bidang kesehatan. Jadi masih sesama bidang kesehatan kalau namanya lintas program. Ya. Jadi ini masih dalam lingkup bidang kesehatan. Misalnya ahli gizi dengan bidan sebagai penanggung jawab program KIA di Puskesmas. Ahli gizi dengan penanggung jawab PKM. PKM itu kalau di Puskesmas namanya penyuluhan kesehatan masyarakat ya. Itu biasanya dari SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat Promkes atau PKIP. Ahli gizi dengan kesehatan lingkungan, ya bidang kesehatan lingkungan, kayak hal-hal yang terkait dengan pencemaran bahan pangan, ya yang bersumber dari air, misalnya air bersih, IPAL dan lain-lain itu adalah lintas program dengan sesama kesehatan tapi di luar bidang gizi, dengan dokter dengan dan seterusnya. Itu namanya lintas program. Nah, nanti di akhir juga Anda bertanya, apakah saya mendapatkan materi atau mendapat apa ya namanya input mengenai kemampuan untuk kerjasama lintas program ini, misalnya penyampaian plan of action kegiatan tahunan kepada seluruh penanggung jawab program yang ada di Puskesmas, seluruhnya ya, bukan hanya ahli gizi, tapi semua ya tadi seperti saya maksud tadi ada epidemiolog, ada promkes, ada bidan, ada dokter, ada laboratorium, karena ini terkait dengan misalnya pengambilan kadar HB, itu kan nggak boleh ahli gizi, harus lab ya, orang-orang lab. Kemudian tadi kaitannya dengan kesehatan lingkungan dan seterusnya. Itu apakah Anda sudah cukup diajak menampilkan diri pada lintas program yang ada di Puskesmas itu? Begitu, itu namanya lintas program. Kemudian yang berikutnya adalah lintas sektor, ini juga penting banget. Karena orang-orang gizi itu dipandang sebagai orang-orang yang punya kemampuan lebih begitu loh, di dalam hal interpersonal, intrapersonal, dan kemampuan berkomunikasi dengan bidang lain di luar kesehatan. Jadi lintas sektor ini koordinasi tadi ya, kolaborasi, koordinasi secara sistematis dengan unit-unit di luar bidang kesehatan. Jadi ini kalau di Puskesmas ya berarti orang lain yang di luar Puskesmas, bisa KUA, Dinas Pendidikan, dan seterusnya. Nah, ini 7 hal penting yang sangat mendasari perubahan. Perubahan ini cukup mendasar tahun ini. Jadi Anda harus bersyukur ya. Ini kita benar-benar kayak mau meningkatkan kompetensinya di bidang masyarakat ini jauh lebih sesuai, relevan begitu ya, dengan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh Puskesmas. Nah, setelah kompetensi ini benar-benar tolong dipahami, diingat-ingat kalau perlu apa ya, ini kompetensi PKM ini dipoto, disimpan, dijadikan apa, sehingga itu benar-benar kayak apa ya, apa yang kami upayakan untuk pencapaian kompetensi, uji kompetensi ini benar-benar kayak Anda harus, yaitu tadi bertanya kepada diri sendiri, mampu nggak, sudah mampu apa belum menguasai 7 kompetensi ini gitu. Kalau ada kendala nanti kan bisa menjadi masukan ke prodi. Oh ternyata kompetensi ini susah banget dicapai gitu. Ada masukan apa, ada feedback apa, ada tindak lanjut apa, itu nanti tergantung dari evaluasi dari mahasiswa juga. Nah berikutnya adalah lalu apa-apa yang bisa diambil di Puskesmas. Tentu profil ya. Profil ini ya nanti terserah Puskesmasnya. Mau memberikan data tentang profil sampai sejauh mana. Apakah semuanya. Kadang kalau saya membimbing laporan itu ada yang secara
utuh semuanya, semua lengkap. Jadi semua bidang, misalnya KIA ya diberikan, terus dan seterusnya. Tapi ada yang udah yang lain disebutkan aja ini bidang-bidangnya, tapi fokus untuk profil yang disajikan hanya yang gizi saja juga ada. Jadi nanti tergantung puskesmasnya seperti apa, sejauh apa nanti profil itu yang akan diberikan oleh mereka dan sejauh mana tren ya. Kadang-kadang kita kan menghendakinya itu minimal untuk bisa melihat tren keberhasilan itu 3 tahun ya. Kadang ada yang 1 tahun dan seterusnya itu juga bagian dari kewenangan puskesmas untuk memberikan itu. Kemudian yang kedua struktur organisasi dan deskripsi kerja. Saya kira ini nanti eh, struktur organisasi itu bukan persoalan namanya siapa ya, bukan persoalan kepala puskesmasnya siapa, ahli gizinya siapa, tapi jabatan-jabatan yang ada di situ. Jadi posisinya, jadi bukan namanya ya. Jadi tidak usah terlalu, misalnya saya membimbing itu karena ada pergantian, sehingga kemudian sampai muncul 2 struktur. Padahal bagi saya siapapun yang duduk di posisi itu tidak masalah. Yang kita butuhkan itu template strukturnya saja bahwa oh di puskesmas ini strukturnya begini loh. Ada apa namanya penanggung jawab apa, ada bahkan sekarang ada penjaminan mutu, ada kepala TU dan seterusnya misalnya kayak gitu. Jadi yang kita pentingkan tuh posisinya bukan namanya ya. Plus deskripsi kerjanya. Ya. Mudah-mudahan setiap puskesmas sudah punya deskripsi kerja. Kepala puskesmas ngapain, ahli gizi ngapain, penanggung jawab KIA ngapain dan seterusnya. Kemudian nanti juga ada status gizi balita yang tadi terkait dengan apa ya tadi pertumbuhan dan balita, PUS, lansia, SKDN. Ini lagi-lagi data-data ini tuh data-data yang wajib diketahui oleh mahasiswa gizi. Ya. Data SKDN itu data yang bercerita tentang bagaimana keberhasilan penimbangan ya posyandu. Sehingga ya mahasiswa harus bisa menganalisisnya, tahu targetnya berapa, menginterpretasikannya bagaimana, warna-warna SKDN itu seperti apa dan seterusnya. Yang lain tambahan ada data anemia, BBL dan seterusnya. Kalau ini benar-benar kayak harus disesuaikan dengan yang ada di puskesmasnya masing-masing. Nanti kita ke apa? Ketika ke analisis situasi kita sebentar ada polusi suara. Terus berikutnya data konsumsi pangan individu dan keluarga. Nanti juga silahkan kalau memang diperlukan mengambil data primer eh, atau seperti apa kebijakannya yang baru, termasuk yang apa nanti diizinkan atau tidak oleh puskesmas dan serta menyesuaikan. Nah ini tadi yang terakhir nih data kegiatan lintas program dan lintas sektor seperti yang saya sebutkan tadi. Nah tadi 7 kompetensi, kemudian jenis-jenis data di puskesmas yang akan Anda ambil itu harus didapatkan, disajikan, diinterpretasikan, dan disusun laporannya itu secara akurat, sistematik, dan relevan. Ya, baik nanti Anda mau dapat primer, mau dapat data sekunder, itu datanya harus akurat, faktual, akurat, terpercaya, sahih, ya. Kemudian sistematik, ya, disusun secara berurutan sesuai alur dan tujuan. Jadi nanti kalau nyusun laporan ya sudah dasarnya adalah ini, kompetensi ini. Satu, tahapan manajemen program gizi misalnya begitu. Jadi enak gitu loh, sistematik kita bacanya. Oh ya. Dua, kegiatan apa, tiga, kegiatan apa dan seterusnya yang terkait dengan kompetensi. Pencapaian kompetensi. Sehingga dosen pembimbing maupun SA maupun CI maupun prodi itu cara mengevaluasinya itu lebih mudah kalau kompetensi-kompetensi ini juga Anda jabarkan di dalam laporan. Mungkin nanti yang bisa berbeda urutannya ya. Edukasi itu biasanya pemantauan ini biasanya lebih dulu karena edukasi ini kan melakukan edukasi perorangan atau kelompok setelah tahu ada data hasil pertumbuhan balita di antaranya ya, di antaranya sehingga nanti barangkali yang
kita evaluasi lagi itu di saat di laporan adalah urutannya. Tapi 7 kompetensi ini harus secara eksplisit gitu loh. Pencapaian kompetensi ini kegiatannya apa, pencapaian kompetensi ini kegiatannya apa. Seperti itu yang di bagian hasil dan pembahasan bab 4. Nah, kemudian relevan. Nah, ini antara perencanaan, implementasi dan evaluasi ini harus inline ya. Saya sering sekali membimbing baik di puskesmas maupun dulu waktu masih ada laporan besar di Dinas Kesehatan, itu perencanaan yang ngomong apa, ya, hasil data analisis situasinya apa, implementasinya apa, evaluasinya apa itu masih belum terlihat inline, bahkan ada yang nggak nyambung sama sekali satu sama lainnya. Nah, ini adalah kemampuan mahasiswa. Nah, saya bilang, saya akan fokus saja pada kompetensi 1 dan nanti 7 ya. Karena yang 2 sampai 6 ini benar-benar kayak menyesuaikan apa yang ada di puskesmas. Nah, sekarang yang kompetensi 7. Ini kalau saya membimbing itu saya rasanya tidak percaya ya bahwa mahasiswa ini kan sudah dapat MPG dan MAPG. Tapi nyusun laporannya itu masih saja seperti itu. Baik puskesmas maupun dulu yang dinas kesehatan. Sehingga ini benar-benar kayak saya highlight kembali, please tolong tahapan MPG ya manajemen program gizi di puskesmas ini benar-benar bisa diterapkan step by step-nya seperti yang ada di buku saya. Benar kan sudah ya. Tapi nanti kalau udah sampai puskesmas pusing lagi. Jadi analisis situasi. Oke, kita kupas satu-satu nih. Analisis situasi itu kalau di puskesmas datanya bentuknya seperti apa? Jadi data puskesmas ya yang digunakan untuk melakukan analisis situasi adalah data puskesmas. Benar-benar kegiatan yang ada di puskesmas. Jadi bukan data primer Anda. Kalaupun nanti Anda melakukan pengukuran itu hanya sebagai apa ya? Memverifikasi kemampuan Anda dalam melakukan pengukuran PSG baik pada balita, wuslan atau pada siapapun nanti sasarannya sesuai dengan puskesmasnya. Tetapi yang dilakukan analisis situasi ini adalah data-data yang ada di puskesmas, hasil survei yang dilakukan oleh puskesmas secara keseluruhan. Jadi bukan hanya misalnya ya ini di kecamatan di Karanganyar ya kalau nggak salah ini puskesmas di desa di kecamatan Jenawi ini katakanlah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 9 desa. Ya maka ya itu yang dievaluasi itu ya 9-9-nya dari data puskesmas. Bukan sampel, misalnya Mas ambil data sekunder hanya dapat 3 desa. Itu sangat tidak representatif. Coba bayangkan ya kalau kita mau menarik logika kita. Mahasiswa cuma ngambil 3 desa nih sebagai data sekunder. Oke, di analisis nih status gizinya di desa misalnya desa apa itu Gumeng, kemudian kelihatan nggak? Anggras Manis dan Jenawi misalnya yang kita analisis Anda hanya menganalisis 3 desa karena kan jumlah mahasiswanya katakanlah hanya 3 atau misalnya untuk menghemat hanya 3 desa. Terus Anda buat laporan di sini persentase balita dengan tinggi badan sangat pendek misalnya ya. Di Puskesmas Jenawi tahun 2023 misalnya. Lah, apakah representatif kalau yang diambil oleh Anda hanya 3 desa? Ya. Dan nanti akan mempengaruhi kegiatan apa pengambilan prioritas masalah, intervensi, monitoring sampai ke bawah itu semua error semua, nggak aktif. Jadi mari kita menyepakati sekarang itu yang dimaksud analisis situasi ini adalah segala sesuatu yang memang sudah ada datanya di puskesmas, bukan data sekunder Anda. Nah,
Jadi, maksud bukan data primer Anda, sorry maaf, bukan data primer Anda hasil ngukur status gizi di posyandu atau bukan hasil data sekunder yang hanya 3 desa tadi. Ini benar-benar hasil data sekunder yang memang merupakan laporan atau profil dari pelaksanaan program gizi yang ada di puskesmas. Oke, ini saya contohkan, kan ada banyak ya, nanti tuh banyak banget kegiatannya puskesmas. Nah, ini saya hanya mencontohkan saja stunting ya, data stunting misalnya itu menjadi bagian dari analisis situasi, terus dikomentari, bla bla. Di Jenawi ini 13%, angka ini telah mencapai target SPM yaitu 16%. Jadi kan maksimal 16%. Terus di Jenawi ini 13%, misalnya gitu. Kok 13%? Sorry, salah. Nggak tahu ini berapa ya. Nggak kelihatan. Saya tadi motongnya mungkin. Ini misalnya Sidomukti 3,74%. Jenawi ini berapa ya? Nggak begitu kelihatan. Jadi misalnya kayak gitu. Jadi ini adalah analisis situasi. Oh, ternyata yang paling tinggi adalah di Desa Sidomukti dengan eh, persentase 3,74%. Nah, kemudian analisis situasi lagi lainnya kan banyak tuh. Ya tadi semua program gizi yang ada di Puskesmas kan dicari datanya. Kemudian ini ada KEK ya. KEK-nya di Kecamatan Jenawi, di Puskesmas Jenawi, rata-rata kecamatan itu ternyata masih sebesar 21,3%. Padahal targetnya paling tinggi adalah 16%. Jadi ini masih menjadi masalah. Nah, terus kemudian ringkas cerita begitu, ringkas cerita loh ya. Nanti Anda nggak tahu mau mendapatkan data ini berapa hari. Ringkas cerita, ini berikutnya, ini tadi kita kembali ke sini, analisis situasi kan. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Nah, analisis situasi sudah nih, kita udah semua data sudah kita grafikan, sudah kita beri narasi yang bermasalah yang mana, yang tidak yang mana. Ringkas cerita, itu tahap kedua adalah identifikasi masalah. Nah, ini kayak dibuat rekapan begitu dari capaiannya puskesmas tersebut, mulai dari anemia, BBRR, KEK, dan seterusnya. Ini Jenawi itu ada. Ini nanti juga berbeda-beda ya. Istilahnya itu bisa disebut standar pelayanan minimal SPM, atau kadang ada yang menyebut sebagai eh, kinerja puskesmas ya. Ada yang menyebut sebagai apa namanya itu? Istilahnya pokoknya di puskesmas beda-beda. Nanti silakan disesuaikan. Tapi intinya adalah ini kegiatan dan capaiannya, gitu loh. Dibandingkan dengan targetnya. Ada yang 7, ada yang 9, ada yang cuma 14, ya. Tapi ini waktu itu mendapatkan 16 program yang dilakukan di Puskesmas Jenawi. Ini nanti tiap puskesmas berbeda-beda ya, tidak sama. Yang di Kartosuro kemarin itu hanya ada 7 ya, ada 7. Yang saya bimbing kemarin itu 7 atau 8 gitu. Kalau nggak salah 7 ya, sesuai kerja puskesmas. Kemudian setelah diidentifikasi, ini datanya juga sumbernya puskesmas ya. Targetnya berapa, realisasi ini capaiannya. Terus Anda buat seperti tercapai, tidak tercapai, tercapai, tidak tercapai, dan seterusnya. Baru kemudian tadi langkah yang ketiga adalah prioritas masalah. Yang kita hasilkan kan banyak dari sendiri saya. Paling sering di puskesmas adalah yang USG ini. Ya, buat ini, terus ketemu